Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion di pagi yang indah ini berjudul Kelola Perasaanmu. Ya, diambil dari Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Emosi atau perasaan manusia itu nyata, tetapi tidak selalu dapat diandalkan. Meskipun istilah emosi dan perasaan sering digunakan secara bergantian, tetapi keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda. Emosi adalah reaksi otomatis terhadap suatu kejadian atau kondisi. Emosi itu bersifat naluriah seperti takut, marah, sedih, atau gembira. Misalnya saat kita sedang dalam keadaan bahaya misalnya, tubuh kita bereaksi dengan rasa takut, detak jantung meningkat, adrenalin juga meningkat. Sementara itu, perasaan itu adalah pengalaman emosi yang disadari. Apa yang ditafsirkan pikiran kita dari emosi tersebut. Perasaan itu lebih subjektif, dibentuk oleh pikiran, pengalaman, dan nilai yang kita miliki. Nah, Tuhan itu menciptakan emosi, dan emosi itu sendiri tidak berdosa sebenarnya. Namun karena dosa, emosi dan perasaan kita dapat menjadi terdistorsi dan tidak dapat diandalkan jika tidak diserahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan emosi. Nah, kesenangan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan cinta, itu semua adalah bagian dari apa yang membuat kita menjadi manusia. Bahkan Yesus mengungkapkan emosi yang dalam di Yohanes 11 ayat 35, Markus 14 ayat 34, ya. Namun karena manusia telah jatuh dalam dosa, perasaan kita menjadi cacat karena dosa. Kesombongan, ketakutan, dan kesalahpahaman menjadi bagian dari perasaan kita akhirnya selama kita hidup, ya. Emosi dan perasaan bisa cepat berubah. Suatu saat kita merasa percaya diri, saat berikutnya kita merasa tidak aman. Perasaan bukanlah landasan yang stabil untuk pengambilan sebuah keputusan, karena perasaan bisa berbohong. Kita mungkin merasa tidak dicintai, tetapi tidak berarti kita tidak dicintai. Perhatikan itu baik-baik ya. Perasaan mudah dipengaruhi, kurang tidur, lapar, hormon, keadaan, atau berita buruk dapat mengubah perasaan kita. Seringkali dengan cara yang tidak mencerminkan kebenaran. Apa yang harus kita lakukan dengan perasaan dan emosi? Akui perasaan kita kepada Tuhan. Dia menerima kita apa adanya, dan kita tidak akan dihakimi atau ditinggalkan. Jangan abaikan dan pendam perasaan kita. Ya, ayat bacaan hari ini menjelaskan bahwa kita ini patut mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus yang memulihkan, menghibur, dan menjamah hati kita. Kemudian kita patut menguji perasaan kita terhadap firman Tuhan. Ya, tanyakan, apakah perasaan ini menuntun saya kepada kebenaran atau menjauhinya? Jangan sampai perasaan bahkan emosi kita menyesatkan dan membawa kita kepada keputusan yang salah. Minta hikmat Tuhan untuk firman-Nya menguasai perasaan dan emosi kita, bukan perasaan kita menguasai kita. Itu sebabnya salah satu contohnya, hadirat Tuhan tidak bisa hanya dinilai lewat perasaan. Sesekali perasaan nggak berasa apa-apa, tetapi bukannya berarti Tuhan nggak ada. Tuhan selalu hadir, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita, Tuhan berdiam di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat sebuah pelajaran yang indah di pagi yang indah ini, bahwa kami nggak bisa mengandalkan perasaan atau emosi kami. Bahkan kami nggak mau Tuhan dikuasai oleh perasaan atau emosi kami, karena itu sangat berbahaya. Itu sebabnya hari ini setiap firman yang masuk terdeposit dalam pikiran dan hati kami, biarkan itu yang menguasai kami, kebenaran firman Tuhan yang menguasai kami, dan biarkan hikmat Tuhan, suara Tuhan sendiri yang kami dengar hari lepas hari, menolong kami, menopang hidup kami. Ajari kami supaya kami membuka telinga rohani kami, supaya kami makin bisa paham dan peka dengan suara Tuhan untuk membimbing hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Perasaan emosi kami bisa menipu kami, tapi firman Tuhan nggak bisa nipu kami. Firman Tuhan adalah dasar kebenaran. Seringkali kami melakukan firman Tuhan seolah-olah perasaan kami berlawanan dengan apa yang kami mau lakukan, karena memang kedagingan kami kuat. Tapi justru sebaliknya pada hari ini Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu dengan kekuatan kuasa daripada Tuhan sendiri. Kami akan buka hari yang baru dengan kemenangan, dengan firman yang menopang hidup kami, yang senantiasa menolong dan senantiasa mewahyukan isi hati-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati.